Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serafin Kinanti dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 2 Garut. Dalam video ini, saya akan menyebutkan dan menjelaskan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Letaknya sangat strategis di jalur perdagangan internasional, yakni di pesisir utara Sumatera, tepatnya di dekat kota Loksemawe, Aceh. Kerajaan Samudra Pasai pada awalnya digagas oleh Nazimuddin Al-Kamil, yaitu seorang laksamana laut dari Mesir. Kemudian, Kesultanan Samudra Pasai ini didirikan pada tahun 1267 Masehi oleh Marasilu dengan gelar Sultan Malik As-Saleh, sekaligus menjadi raja pertama Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai berhasil mencapai puncak kejayaannya pada pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir II pada 1326 sampai 1345, menjadi pusat perdagangan internasional dan pusat perkembangan agama Islam di Nusantara. Pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun di Arab. Di masa kejayaannya, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang tersebut digunakan sebagai uang resmi Kesultanan Samudra Pasai. Samudra Pasai mengalami masa keruntuhan di bawah raja terakhir Samudra Pasai, yaitu Sultan Zainal Abidin IV atau Mahmud Malik Zahir. Keruntuhan Kesultanan Samudra Pasai dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor internalnya yaitu adanya perang saudara dan perebutan kekuasaan. Nah, untuk menyelesaikan konflik ini, Sultan Pasai mencari bantuan ke Kerajaan Malaka, yang pada awalnya membuahkan hasil. Akan tetapi, bantuan dari Kerajaan Malaka ini pada akhirnya membawa dampak buruk yang membuat Kerajaan Samudra Pasai semakin dekat pada keruntuhannya. Adanya serangan dari Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque yang menyerang Malaka dengan membawa kekuatan 15 kapal dan 16.000 pasukan pada 1511 Masehi. Kemudian, pada 1521 berhasil menaklukkan Malaka. Portugis mulai menguasai wilayah-wilayah strategis yang menjadi pusat perdagangan di kawasan Selat Malaka, termasuk Samudra Pasai. Lama-kelamaan, Portugis pun menguasai sebagian besar wilayah Samudra Pasai. Wilayah Samudra Pasai yang sudah runtuh karena diserang Portugis berhasil ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh dan kemudian jatuh ke tangan Kesultanan Aceh pada 1524 Masehi. Yang kedua, Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh adalah kerajaan Islam di Sumatera yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada 1496 Masehi. Pada awalnya, Aceh menjadi daerah taklukan Kerajaan Pedir. Akibat Malaka jatuh ke tangan Portugis, pedagang yang semula berlabuh di pelabuhan Malaka beralih ke pelabuhan milik Aceh. Oleh karena itu, Aceh berkembang dengan cepat dan akhirnya lepas dari kekuasaan Pedir. Kemudian, Aceh berdiri sebagai kerajaan merdeka. Kesultanan Aceh mencapai masa kejayaannya pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada 1607 sampai 1636 Masehi. Kerajaan Aceh berkuasa atas perdagangan dan memperluas wilayahnya dengan menyeberangi Selat Malaka, menguasai Johor, Kedah, dan Perlak. Di samping itu, Kerajaan Aceh juga berhasil menguasai Delhi, Pahang, dan Nias. Kemudian, Sultan Iskandar Muda juga memperhatikan kestabilan dan ketahanan kerajaannya, maka ia membentuk militer yang kuat, sehingga secara militer Aceh dianggap sebagai kesultanan terkuat pada masa itu. Sultan Iskandar Muda juga membangun Masjid Besar Aceh yang berdiri hingga saat ini, yaitu Masjid Baitur Rahman. Pengganti Sultan Iskandar Muda adalah Sultan Iskandar Sani. Di bawah kekuasaannya, Aceh masih menikmati masa kejayaannya. Kemudian, sepeninggalan Sultan Iskandar Sani, kerajaan Aceh mulai dipimpin oleh penguasa perempuan. Namun, secara perlahan, kekuasaan kerajaan Aceh mulai melemah. Banyak wilayahnya yang lepas dan kerajaan terpecah belah karena adanya perebutan kekuasaan. Selain itu, dipengaruhi juga oleh VOC Belanda yang menguasai Pulau Sumatera dan Selat Malaka. Pada masa pemerintahan raja terakhir Kerajaan Aceh, Belanda terus melancarkan perang terhadap Aceh. Setelah melakukan peperangan selama 40 tahun, Kesultanan Aceh akhirnya jatuh ke pangkuan kolonial Belanda.
Yang ketiga yaitu Kesultanan Demak. Kesultanan Demak berlokasi di Demak, Jawa Tengah. Kesultanan Demak adalah kesultanan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa. Demak dikenal juga dengan nama Gelagahwangi atau disebut juga dengan Bintoro. Pendirinya menginginkan kebesaran dan kemakmuran sehingga dipilih kata Demak yang artinya gede makmur atau besar sejahtera. Sebelum menjadi kesultanan, Demak merupakan kadipaten kerajaan Majapahit. Setelah Majapahit runtuh pada sekitar tahun 1478, Raden Fatah, keturunan terakhir kerajaan Majapahit, yaitu Raja Brawijaya V, mendirikan Kesultanan Demak pada sekitar tahun 1500. Di bawah pemerintahan Raden Fatah, Kesultanan Demak berkembang pesat dan tumbuh menjadi kerajaan agraris. Kesultanan Demak mencapai masa kejayaannya pada pemerintahan Sultan Trenggono, di mana kegiatan perdagangannya semakin berkembang dan wilayah kekuasaan Demak semakin luas meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, serta sebagian Jawa Timur. Sepeninggalan Sultan Trenggono, Demak mengalami kemunduran. Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar dan Sunan Prowoto yang merupakan putra sulung dari Sunan Trenggono berselisih untuk menduduki kekuasaan Demak selanjutnya. Sultan Prawoto membunuh Pangeran Surowiyoto yang menyebabkan surutnya dukungan kepada Sunan Prawoto. Lalu, ia memindahkan pusat kekuasaan Demak ke Pati. Kemudian, Arya Penangsang yang merupakan putra pangeran dari Sekar Sedolepen membunuh Sultan Prawoto pada tahun 1549. Ia pun menduduki tahta Kesultanan Demak. Selain itu, ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri sebagai penguasa Jepara yang dianggap mengancam kekuasaannya. Hal ini membuat para adipati tidak senang. Salah satunya yaitu Joko Tingkir, menantu Sultan Trenggono dari Pajang. Arya Penangsang kemudian berhasil dibunuh oleh Joko Tingkir. Kemudian Joko Tingkir memindahkan pusat Kesultanan Demak ke Pajang, sehingga berdirinya Kerajaan Pajang dengan Joko Tingkir sebagai adipatinya yang kemudian bergelar Sultan Hadijaya. Yang keempat, Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berawal dari sebidang tanah perdikan yang diberikan oleh Sultan Adiwijaya dari Kesultanan Pajang kepada Ki Pemanahan sebagai bentuk balas jasa karena telah membantu dalam melakukan perlawanan terhadap Arya Penangsang. Sebidang tanah tersebut dulunya merupakan hutan atau alas bernama Mentaok. Kemudian oleh Ki Pemanahan dilakukan pembabadan atau biasa disebut dengan babad alas. Tidak kurang dari 7 tahun, Ki Pemanahan membangun Mataram dan menjadikannya sebagai wilayah berdirinya sebuah kadipaten di bawah Kerajaan Pajang. Selanjutnya, setelah Ki Pemanahan wafat pada tahun 1584 Masehi, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sutawijaya. Ternyata selama dipimpin oleh Sutawijaya, Mataram berhasil berkembang dan mampu mengalahkan Kerajaan Pajang. Dengan demikian, Sutawijaya naik tahta setelah merebut wilayah Pajang dari Hadiwijaya dengan gelar Panembahan Senopati. Sepeninggalan Sutawijaya digantikan oleh Mas Jolang. Setelah naik tahta, Mas Jolang bergelar Sultan Anyakrawati. Dalam usahanya mempersatukan kerajaan Islam di tanah Jawa, Mas Jolang gugur dalam pertempuran di Kerapyak, Yogyakarta. Oleh karena itu, ia mendapat sebutan Panembahan Kerapyak. Sepeninggalan Mas Jolang, tahtanya digantikan oleh Adipati Martapura. Akan tetapi beliau selalu sakit-sakitan, akhirnya digantikan oleh saudaranya yang bernama Mas Rangsang atau Sultan Agung. Kerajaan Mataram Islam mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakarakusuma. Pada 1613 hingga 1645 Masehi, Sultan Agung mampu memperluas wilayah kekuasaannya di Jawa yaitu Surabaya, Lasem, Pasuruan, dan Tuban. Tidak hanya perluasan wilayah saja, pengaruh Sultan Agung juga menyebar pada bidang ekonomi, agama, budaya, hukum, dan pemerintahan. Sultan Agung ingin mengusir VOC dari Kepulauan Indonesia. Sultan Agung menyerang kedudukan Belanda di Batavia selama 2 kali, yaitu pada tahun 1626 dan 1629. Keduanya mengalami kegagalan. Akibat kekalahan tersebut, perekonomian Mataram Islam semakin melemah karena banyak penduduk Mataram Islam dikerahkan untuk keperluan perang.
Kemudian Kesultanan Mataram Islam dipimpin oleh Amangkurat I. Pada masa pemerintahannya muncul pemberontakan Trunojoyo pada tahun 1672 Masehi. Amangkurat I melarikan diri dan bermaksud meminta bantuan kepada VOC di Semarang. Tetapi sesampainya di desa Tegalarum, ia wafat. Itu sebabnya Amangkurat I terkenal dengan nama Sunan Tegalarum. Setelah Amangkurat I wafat, digantikan oleh Amangkurat II yang pada saat itu mengalami kemunduran akibat pengaruh VOC. Sepeninggalan Amangkurat II, ada campur tangan VOC yang mengakibatkan perang antara Pakubuwana I dan melawan Amangkurat III. Kemenangan Pakubuwana I membuat wilayah Mataram Islam terpecah. Terjadinya konflik internal hingga puncaknya terjadi Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 yang membagi Mataram menjadi dua bagian, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. 2 tahun kemudian, Belanda kembali memecah Mataram Islam hingga terjadi Perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757. Isi Perjanjian Salatiga pada intinya Surakarta dibagi menjadi dua, yaitu Surakarta Utara, kerajaannya dinamakan dengan Mangkunagara, dan Surakarta Selatan, kerajaannya dinamakan Kasunanan Surakarta. Pada tahun 1813, sebagian daerah Kesultanan Yogyakarta diberikan kepada Paku Alam selaku bupati. Dengan demikian, kerajaan Mataram yang dahulunya satu, kuat dan kukuh, akhirnya terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Paku Alam, dan Mangkunagaran. Yang kelima, Kerajaan Banten. Kerajaan Banten didirikan pada sekitar tahun 1526 oleh seorang pangeran dari Kerajaan Pajajaran yang bernama Maulana Hasanuddin, atau lebih dikenal dengan sebutan Fatahillah, yang merupakan putra dari Sunan Gunung Jati. Ia mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Surosoan yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan, yakni Kesultanan Banten. Pada awalnya, kawasan Banten dikenal dengan nama Banten Girang yang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Masa kejayaan Kesultanan Banten terjadi pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17, khususnya di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa dari tahun 1651 sampai 1683. Selama periode ini, Kerajaan Banten mencapai puncak kemakmuran di wilayah barat Pulau Jawa. Kerajaan ini juga menjadi salah satu pusat perdagangan rempah-rempah yang penting di Asia Tenggara. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa juga menjalin hubungan dagang yang erat dengan negara-negara asing termasuk Belanda, Inggris, dan Portugal. Salah satu penyebab keruntuhan Kesultanan Banten pada abad ke-18 akibat kemunculan kolonial Belanda. Pada masa akhir pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa timbul konflik di dalam istana. Sultan Ageng Tirtayasa yang berusaha menantang VOC kurang disetujui oleh Sultan Haji sebagai Raja Muda. Keretakan di dalam istana ini dimanfaatkan VOC dengan politik divide and impera. VOC membantu Sultan Haji untuk mengakhiri kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Berakhirnya kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa membuat kekuasaan VOC di Banten semakin kuat. Dari situ muncul Perjanjian Panarukan yang dibuat oleh VOC. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa Kesultanan Banten mengakui kedaulatan VOC di wilayah Banten. Hal ini membuat Banten menjadi negara bawahan VOC. Hingga pada akhirnya Belanda berhasil menaklukkan Kesultanan Banten setelah mengalami beberapa pertempuran dan konflik bersama pasukan pemberontak. Sultan Muhammad Syafiuddin selaku penguasa Kesultanan Banten pada saat itu menyerah kepada Belanda pada tanggal 18 November 1832 yang menandai keruntuhan Kerajaan Banten. Yang keenam yaitu Kerajaan Gotalo. Kerajaan Gotalo merupakan gabungan dari dua kerajaan terletak di tepi jalur utama perdagangan antara Malaka dan Maluku. Berdiri dari abad ke-14, didirikan oleh Tumanurung Bainea yang berasal dari keturunan Goa. Kerajaan Gotalo ini dikenal dengan Kerajaan Makassar. Kejayaan Kerajaan Gotalo ada pada 1653, yaitu di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin dengan gelar Ayam Jantan dari Timur. Di masa kejayaan inilah Kerajaan Gotalo terkenal sebagai negara maritim yang merupakan pusat perdagangan Timur Nusantara. Pada bidang sosial, kerajaan ini berhasil memajukan pendidikan Islam dan kebudayaan. Hal tersebut terbukti dari banyaknya murid dari Gotalo yang menimba ilmu agama sampai ke Banten. Sultan Hasanuddin adalah
adalah seorang raja yang anti monopoli, sehingga ketika Belanda datang ingin menguasai jaringan perdagangan yang telah lama terbentuk, ia menentang dengan keras. Konflik pun terjadi dan Hasanuddin berhasil menghalau pasukan VOC dari kawasan Maluku. Namun upaya Belanda untuk menguasai jaringan perdagangan di kawasan Indonesia bagian timur itu tidak pernah surut. Dengan siasat adu domba, Belanda berhasil memanfaatkan Arupalaka, raja dari Kerajaan Bone, untuk memasukkan pengaruhnya. Saat Kerajaan Bone masuk dalam kekuasaan Kerajaan Makassar, akhirnya pada tahun 1667 Kesultanan Goa Taro terdesak dan Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bongaya dengan Belanda. Isi dari perjanjian Bongaya yang pertama, Makassar harus mengakui monopoli VOC. Yang kedua, wilayah Makassar dipersempit hingga tersisa Goa saja. Yang ketiga, Makassar harus membayar ganti rugi akibat perang. Yang keempat, Sultan Hasanuddin harus mengakui Arupalaka sebagai raja dari Kerajaan Bone. Yang kelima, Goa tertutup bagi orang asing kecuali VOC. Yang keenam, benteng yang ada harus dihancurkan kecuali benteng Rotterdam. Setelah perjanjian Bongaya tersebut, Sultan Hasanuddin turun tahta dan digantikan oleh Sultan Amir Hamzah. Perjanjian Bongaya inilah yang menjadi awal keruntuhan Kerajaan Goa Talo. Yang ketujuh yaitu Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri sejak abad ke-12. Pada awalnya bernama Kerajaan Moluku yang beribu kota di Ternate. Saat itu Ternate belum menjadi kerajaan Islam. Raja pertama Ternate adalah Momolo Ciko yang bergelar Baab Masyur Malamo. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil membangun Moluku menjadi kerajaan yang bertumpu pada pertanian dan perdagangan. Baab Masyur Malamo meninggal pada tahun 1272. Kemudian tahta kerajaan dilanjutkan oleh Jamin Kodrat yang memerintah dari tahun 1272 sampai 1284. Perkembangan perdagangan yang semakin pesat di Maluku membuat terjadinya persaingan antar wilayah. 4 wilayah yang meliputi yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Terlibat persaingan dagang yang semakin memanas dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi persaingan tersebut, Raja ketujuh Moluku yaitu Sida Ari Malamo yang memerintah dari tahun 1322 sampai 1331 membuat pertemuan 4 pemimpin. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin dari 4 wilayah sepakat untuk membentuk persekutuan yang diberi nama Moluku Kiraha, yang artinya persekutuan 4 gunung. Moluku Kiraha akhirnya melahirkan 4 kerajaan, yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Kerajaan Moluku kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Ternate. Persekutuan 4 wilayah itu membuat perdagangan di Ternate dan Maluku semakin berkembang pesat, sehingga mencatat bahwa Ternate dan Maluku menjadi salah satu jalur perdagangan klasik yang telah dikenal sebagai jalur sutra. Pada abad ke-14, para pedagang asing yang datang ke Ternate semakin banyak, terutama para pedagang Arab. Perjumpaan dengan agama Islam yang dibawa oleh para pedagang Arab pun semakin meluas dan berkembang pesat. Selain dari Arab, perjumpaan dengan agama Islam juga melalui dari pedagang Samudra Pasai, Malaka, Banjar, dan Gresik. Kolano Marhum yang memerintah dari 1465 sampai 1485 merupakan raja pertama kerajaan Ternate yang memeluk agama Islam. Setelah Kolano Marhum wafat, digantikan oleh putranya yang bernama Zainal Abidin. Pada masa pemerintahannya, kepemimpinan Ternate resmi menjadi kesultanan dan yang pertama di Jazirah Al-Mulk. Kerajaan Tidore, Jailolo, dan Bacan pun menjadi kesultanan. Pada 1500, Sultan Zainal Abidin wafat dan digantikan oleh Sultan Bayan Sirullah. Masa kejayaan Kesultanan Ternate ada pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah tahun 1570 sampai 1583 Masehi. Di bawah pemerintahannya, wilayah kekuasaan Kerajaan Ternate membentang dari Maluku, Sulawesi, hingga Kepulauan Marshall di Pasifik. Pencapaian itu membuat Sultan Ba'abullah kemudian dijuluki sebagai penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni. Kesultanan Ternate mengalami kemunduran setelah Sultan Ba'abullah wafat pada 1583 Masehi yang dilanjutkan oleh putranya yaitu Sultan Said Barakat Shah. Sebab tidak lama setelah meninggalnya, Spanyol berani melakukan serangan dan berhasil merebut benteng Gamulamu pada 1606 Masehi. Kehidupan politik Kesultanan Ternate pun menjadi kacau saat VOC datang dan memenangkan persaingan melawan bangsa barat lainnya. Sejak saat itu, VOC pun memegang hak monopoli perdagangan dan mulai mendirikan benteng megah
singgah di Ternate. Menjelang akhir abad ke-17, kerajaan Ternate sepenuhnya berada di bawah kendali VOC. Inilah yang menjadi penyebab utama runtuhnya kerajaan Ternate. 8. Yaitu Kerajaan Tidore. Menurut tradisi sejarah, Kerajaan Tidore memiliki akar yang sama dengan Kerajaan Ternate. Pasalnya, Syah Jati atau Muhammad Nakil yang mendirikan Kerajaan Tidore adalah saudara dari Bab Masyur Malamo, pendiri Kerajaan Ternate. Ketika didirikan pada abad ke-11, Kerajaan Tidore belum bercorak Islam. Agama Islam baru masuk dan berkembang pada abad ke-15. Kerajaan Tidore kemudian mencapai masa kejayaan pada sekitar abad ke-18 pada periode pemerintahan Sultan Nuku. Pada periode ini, wilayah kekuasaannya telah berkembang ke sebagian besar Pulau Halmahera, Pulau Buru, Pulau Seram, dan kawasan Papua bagian barat. Selain itu, Sultan Nuku dikenal paling gigih dan sukses melawan Belanda. Selama bertahun-tahun, ia berusaha mengusir para penjajah dari seluruh kepulauan Maluku. Bahkan, Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda. Serangkaian perjuangan rakyat Maluku membuahkan hasil ditandai dengan menyerahnya Belanda pada 21 Juni 1801 Masehi. Dengan begitu, kerajaan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo kembali merdeka dari kekuasaan asing. Di bawah pemerintahan Sultan Nuku, Tidore berkembang pesat hingga disegani oleh bangsa Eropa. Setelah Sultan Nuku wafat pada 1805, Belanda kembali mengincar Tidore karena kekayaannya. Keadaan tersebut didukung dengan kondisi di kerajaan Tidore yang terus mengalami konflik internal dengan Kesultanan Ternate. Pada akhirnya, kerajaan Tidore jatuh ke tangan Belanda dan kemudian bergabung dengan NKRI ketika Indonesia merdeka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.